Selamat siang, selamat sore kepada anak-anak kami SMK Brigjen Katamso 2. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi PMT ya. PMT ini semacam fungsi keuangan untuk mencari besarnya angsuran tetap yang dibayar per periode dengan tingkat suku bunga yang menurun ya. Biasanya fungsi PMT ini digunakan di lembaga keuangan non-bank ya, dan kadang di lembaga keuangan bank juga ada ya. Nah, lembaga keuangan non-bank itu misalnya pegadaian, misalnya leasing, perusahaan-perusahaan pembiayaan dan lain-lain ya. Semester lalu kita telah mempelajari fungsi present value dan future value, nilai masa sekarang dan nilai masa mendatang ya. Dan ini akan kita kombinasikan di fungsi PMT ini. Baik, kita lihat dulu keterangan dari sintaks ini. PMT dalam kurung red, NPIR, PV, VV tipe ya. PV, VV ini sudah pernah kita pelajari di semester yang lalu. Red ini kita ulangi ya, besarnya persentase bunga per periode. NPR ini jumlah periode per tahun, jumlah angsuran ya atau jumlah cicilan. PV ini jumlah pinjaman awal, VV ini nilai pada akhir waktu pinjaman. Dan yang terakhir adalah tipe. Tipe ini kalau 0 ini kalau dia membayarnya di awal periode, kalau 1 ini di akhir 0 ini di akhir periode, 1 ini di awal periode ya, bayar di depan atau bayar di belakang. Baik, langsung saja kita masuk ke lembar kerja. Ini saya hapus dulu. Ya, misalnya kita mau membeli sebuah sepeda motor ya, contohnya sepeda motor merek Vario ya misalnya ya. Nilai kredit itu 20 juta yang kita ajukan dan cair ya. 20 juta itu maksudnya yang dipinjamkan kepada kita. Nah, kita mendapatkan modal usaha atau kita mendapatkan sebuah sepeda motor dengan cara angsuran. Nah, kita dapat dari pihak ketiga yang membiayai kita sebesar 20 juta. Nah, andai kata bunganya kita buat 18% ya dari pihak ketiga ya. Ya, ini hanya contoh ya. Nah, ini bisa kamu kurangi atau tambahkan sesuai dengan kemauan dari pihak pembiayaan. Kita mau mencicil mengaksur selama 10 bulan misalnya. Nah, jadi kita harus tahu nih angsuran per bulannya berapa gitu ya. Nah, kita akan masukkan angsuran per bulannya berapa. Kita akan menggunakan fungsi PMT ya. Kita akan masukkan insert formula, insert function. Kita akan pilih yang financial. Nah, ini financial ini untuk keuangan. Fungsi untuk keuangan kita akan cari PMT di sini. Nah, ini cari secara manual ya. Kalau kita bisa mau ketik langsung juga boleh ya. Ini dia. Oke. Nah, sudah muncul jendela dialog untuk memasukkan persentase, NPIR, PV, VV tipe ya. Dan ini ada ditandai yang bold, yang lebih tebal, ini menandakan keharusan agar bisa didapat datanya ya. Oke, untuk mengisi red kita masukkan bunganya ini. Red itu bunganya berapa persen? 18%. Kemudian NPIR ini artinya tadi apa? Periodenya. Kemudian present value-nya nilai apa? Nilai saat ini ya. Nilai saat ini yang kita dapat adalah 20 juta. Kemudian klik OK.
Nah, maka didapat angsuran per bulannya itu 4.450.292. Nah, ini kenapa merah, kenapa dalam kurung? Ya, ini menandakan nilainya minus ya, kurang. Ya, kenapa minus? Ya, karena belum ada hitungannya di sini. Nah, untuk kita buat positif saja dulu ini ya, supaya bisa kita hitung. Kita tambahkan di sini ABS absolut ya. Kemudian kita buka kurung. Kemudian yang terakhir, karena di sini kurungnya ada 2, kita tambahkan satu kurung lagi, tutup kurung ya, kemudian enter. Maka didapat angsuran per bulannya 4.450.000 dalam keadaan positif ya. Oke, ini kita sudah dapat angsuran per bulannya. Kita masuk ke tabel ini ya. Ini tabel yang kita akan berikan kepada konsumen. Oke, pertama adalah saldo awal, kita dapat dari nilai kredit. Ya, kemudian kita ambil nilai kreditnya di sini. Kemudian kita absolutkan, enter ya. Jadi udah masuk di sini. Nah, tujuannya kita buat absolut seperti ini agar ke bawah kita bisa menghitungnya. Tapi kalau kita tidak buat ya, misalnya kita buat B1 saja. Nah, maka sewaktu di copy ini dia akan kehilangan nilainya ya, kehilangan nilai dari sini. Nah, oleh sebab itu kita absolutkan ini ya. Oke. 20 juta. Berikutnya angsuran per bulan didapat dari besarnya angsuran per bulan pada sel di sini, dari sini ya. Nah, kita pindahkan saja di sini. Kita ambil dari sini. Ya, kita pindahkan kemari. Angsuran per bulannya 4.450.292.000 rupiah. Kemudian bunga per tahun didapat dari saldo awal dikali bunga. Ya, saldo awalnya berapa tadi? Ya, ini dia. Saldo awalnya 20 juta. Kemudian kita kalikan dengan bunganya ya. Bunga. Oke. Ya. Maka didapat bunga per bulan ya. Bunga per bulan ini, bunga per bulannya 3.600.000. Loh, bunganya kok besar sekali ya? Ya, memang begitu ya. Karena begini ya prosesnya. Karena kalau di awal-awal periode, kalau kita membayar angsuran itu dibayar penuh ya, penuh. Nah, jadi nanti di sini dihitung, nanti kan makin berkurang. Nah, utang-utang kita makin berkurang, maka bunganya pun berkurang juga. Nah, nanti kita lihat setelah tabel selesai ya, saya akan jelaskan. Kemudian cicilan pokok pinjaman. Cicilan pokok pinjaman itu didapat dari angsuran per bulan. Ya, kemudian dikurangi dengan bunga. Nah, cicilan pokok pinjaman ini berarti kita sudah membayar ya. Nah, membayar. Nah, ini kita sudah membayar pokok. Jadi dari 20 juta ini terbayar 850.000 ya, sudah terbayar. Nanti ini makin lama makin banyak ya, karena bunganya makin lama makin berkurang. Nah, jadi sistemnya itu beratnya di awal, tapi nanti dihitung secara keseluruhan. Baik, yang terakhir adalah saldo akhir didapat dari saldo awal dikurangi ya cicilan pokok pinjaman. Nah, maka utang kita berkurang ya, utang kita menjadi 19 juta kalau kita adalah pembeli ya. Tapi kalau kita penjual berarti piutang ya. Nah, piutang kita bertambah, itu bedanya. Nah,
Oke. Ya, kemudian kita akan mencari saldo awal berikutnya ya. Kita pindahkan saja di sini ya. Nah, kita pindahkan saja di sini. Yang saldo akhir ini kita pindahkan aja ke sini. Nah, pada bulan kedua, nah, saldo kita sudah menjadi 19.149. Artinya pokok utang kita ya, pokok utang kita berkurang menjadi 19 juta kalau kita seorang pembeli ya. Nah, jadi ini tinggal kita salin saja, angsuran per bulannya tetap. Nah, kita lihat di sini bunganya berkurang karena ya pokok utang kita berkurang ya kan. Nah, sebagai pembeli. Nah, cicilan pokok pinjamannya juga bertambah. Artinya kita sudah membayar 1 juta lebih pada bulan kedua. Oke. Nah, saldo akhir kita 18.146. Nah, ini maksudnya kalau kita sebagai penjual ya, ini saldo akhir kita. Tapi kalau kita sebagai pembeli, ini pokok utang kita berkurang ya, karena kita sudah bayar 2 bulan. Nah, untuk bulan ketiga sama juga, kita ambil dari saldo akhir ini. Kemudian kita bayar lagi angsurannya 4 juta sekian. Nah, bunganya makin lama makin berkurang. Nah, cicilan pokok kita makin bertambah. Nah, kita sudah bayar lebih sampai 1 juta ya di bulan ketiga. Dan kita akan kopikan ini sampai yang terakhir ya. Baik, setelah kita kopikan ke bawah sampai di bulan ke-9, dan terakhir kita akan kopikan sampai dengan bulan-bulan yang terakhir di sini ya. Nah, kita lihat di sini di bulan yang terakhir saldo kita sudah habis 0 ya. Artinya kita tidak berutang lagi. Nah, jadi kalau kita lihat dari tabel ini, kita bisa simpulkan ya. Nah, kita bayar di pertama ini ya bunganya berkurang terus ya, sampai di bulan ke-10 bunganya tinggal 678.000 ya. Nah, ini maknanya adalah dihitung dari saldo terutang kita ya, kalau kita seorang pembeli ya. Nah, ini di sini kita tidak perlu kalau kita mau ganti ya, kita udah otomatis ini. Misalnya bunganya tinggi kali, kita ganti menjadi 12% aja misalnya ya. Nah, ini ikut berubah semuanya di sini. Nah, angsuran per bulannya berubah, bunganya juga berubah ya. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwasanya kenapa bunga per bulan pertama itu berat ya? Karena dihitung dari saldo awal di sini. Nah, inilah menjadi panduan bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan non-bank ya, untuk misalnya mengucurkan kredit ya. Nah, jadi kalau kita sebagai kita sebagai pembeli ya, atau sebagai konsumen, nah biasanya ini yang dikasih tabel ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita setel. Nah, ini nggak perlu kita rombak-rombak lagi. Nah, ini tinggal, kalau ini kan rumus-rumusnya sudah ada. Kita tinggal sini, mau angsur berapa misalnya. Saya mau angsurnya misalnya 12 bulan ya kan. Nah, ini ikut berubah di sini secara otomatis ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi untuk buat-buat ini. Tinggal kita rubah saja di sini. Nah, kita tinggal rubah nilai kreditnya. Tinggal 3 ini kita rubah. Nah, 3 ini kita rubah. Misalnya mau beli kereta, Vario terlalu mahal, misalnya sepeda motornya merek Honda Beat. Nah, Honda Beatnya 15 juta, saya beli lebih murah 15 juta ya kan. Nah, angsurannya makin lama makin murah. Nah, bunganya juga dirubah, waktu periodenya juga dirubah. Nah, jadi itulah fungsi Excel membantu kita untuk melakukan namanya penghitungan pembiayaan ya. Baik, ada yang kurang paham, silakan beri komentar di kolom komentar di YouTube di bawah ini. Dan bagi yang sudah paham ya beri komentar juga ya. Nah,
terima kasih setelah bergabung di channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa.